who makes the sun to rise and brings the earth your life in every beam, Jesus. Halo, selamat hari Minggu buat kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kita berdoa bersama. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan bahwa Engkau setia, penuh kasih, menganugerahkan kehidupan buat kami hingga saat ini. Dan kami mengucap syukur bahwa kami boleh bersekutu, berbakti bersama. Hadirlah ya Tuhan, urapi kami, kuduskan kami untuk menerima firman-Mu, supaya kekuatan Allah tetap mengalir melimpah di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Firman Tuhan buat kita hari ini, Minggu 10 Mei 2020, dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 hingga ayat 12. Saya bacakan ke kita, dan mari kita juga membuka Alkitab kita. Wahyu 10, Wahyu 12 ayat 10 hingga dengan ayat 12. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diwarapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian pembacaan Alkitab. Hari ini kita memasuki Minggu Kantate. Didasarkan dari Mazmur 98 ayat 1, nyatakan seperti ini firman Tuhan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bernyanyi untuk Tuhan, menyanyikan keselamatan yang dari Tuhan. Besarkan topik mingguan buat hari ini. Nyanyian baru adalah nyanyian iman, nyanyian orang beriman, meskipun bukan yang baru dicipta, tapi nyanyian rohani, nyanyian iman yang dinyanyikan, yang dikumandangkan oleh kita sebagai orang beriman, yang kita naikkan sebagai persembahan kepada Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Bahwa dengan bernyanyi kita bersyukur atas anugerah dan keselamatan yang dari Tuhan. Dengan nyanyian kita itu kan kita katakan syukur kita. Dengan nyanyian kita katakan juga doa dan harap kita kepada Allah, supaya Dia tetap menolong, menjaga, memelihara kita. Tetapi juga dengan nyanyian kita bersaksi dan mengaku bahwa Tuhanlah yang memenangkan kita dari semua perkara-perkara kehidupan yang kita hadapi. Jadi pusat nyanyian kita adalah peninggian pada Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyian yang berbeda dengan nyanyian dunia, nyanyian sorgawi,
nyanyian yang berpusatkan pada Allah bahwa Dia layak ditinggikan. Ini makna dari Minggu Kantate, bahwa kita terpanggil untuk mau bernyanyi, mau memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan di kehidupan kita masing-masing, baik secara pribadi maupun bersama-sama, bernyanyi untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, beberapa pokok renungan dari perikop khotbah kali ini dari kitab Wahyu ini, yaitu yang pertama, kita diajak mendengar suara yang nyaring di sorga. Disaksikan oleh penulis kitab Wahyu, dan aku mendengar suara nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Dia mendengar suara yang nyaring di sorga. Jika disebutkan suara nyaring di sorga, didengar dan diperdengarkan kepada kita melalui firman Tuhan hari ini, nyanyian sorgawi itu berarti nyanyian bala sorgawi, nyanyian yang penuh dengan sukacita, nyanyian kudus, nyanyian bermakna rohani, nyanyian peninggian akan Allah. Aku mendengar suara yang nyaring di sorga, suara yang penuh pujian, suara yang penuh sukacita, suara yang di sorga diperdengarkan kepada kita juga saat ini. Apa isi nyanyian itu, saudara-saudara? Firman Tuhan sangat jelas dan sangat tegas mengatakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Sebuah syair yang berisikan kemenangan dinyanyikan, sebuah pernyataan iman yang berisikan kemenangan. Sekarang telah tiba keselamatan, pemerintahan, kekuasaan Dia yang telah diurapi. Tindakan keselamatan yang berisi kekinian, yang menyatakan kekinian. Ini yang menjadi syair pujian yang dinyanyikan, yang didengar dari sorga. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tentunya ini menjadi sukacita bagi kita, bahwa kini saat ini juga di dalam pengakuan iman kita, keselamatan itu, kuasa itu, dan pemerintahan Allah di dalam kekuasaan Dia yang diurapi, yaitu anaknya, juga telah berlangsung nyata bagi kita. Keselamatan kita peroleh, itu kita aminkan. Tindakan Allah dan pemerintahan Allah kita akui, karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Inilah yang terdengar, diperdengarkan, menjadi nyanyian pujian orang-orang beriman kini, yang terdengar juga dari sorga. Itu yang menguatkan kita tentunya, itu yang membaharui hati jiwa pikiran kita, dan itu yang memampukan kita untuk bernyanyi, menyanyikan keselamatan yang dari Tuhan. Yang ketiga, siapa yang menyanyikan kemenangan? Yaitu adalah mereka yang bersaksi, setia bersaksi, walaupun menghadapi konsekuensi, yaitu hingga bertaruh nyawa. Disebutkan tadi di ayat 11b, mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Mereka mau bersaksi walaupun bertaruh nyawa, setia bersaksi, mau bersaksi.
tetap bersaksi walaupun nyawa menjadi taruhan. Karena apa? Karena kesempatan hidup kini adalah untuk bersaksi. Kesempatan hidup orang beriman adalah untuk bersaksi, menyatakan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita, walaupun berat tantangannya. Janji Tuhan juga tersedia untuk kita, yaitu bahwa kita kelak pun juga akan ikut bernyanyi. Jadi bukan hanya di kehidupan kini kita bernyanyi, tapi juga di kehidupan kelak, di kehidupan kekal kita pun ikut bernyanyi dengan memenuhi panggilan Tuhan. Bersaksilah, walaupun berat, walaupun penuh tantangan, walaupun penuh pergumulan, tetaplah bersaksi, menyatakan kebesaran Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jangan tunda untuk menyatakan iman kita. Jangan tunda untuk membuktikan kita sebagai pengikut Kristus. Jangan tunda untuk berbuat baik. Jangan tunda untuk mengerjakan kehendaknya. Jangan mau gagal mengerjakan yang baik walaupun sulit kehidupan yang kita hadapi, karena ada janji, karena ada upah yang menyertainya, bahwa kita pun juga akan ikut menyanyikan kemenangan Tuhan kelak. Hidup ini sangat singkat waktunya. Perkataan terakhir dari kitab Wahyu buat kita hari ini, hidup ini sangat singkat ternyata. Karena itu mari bersama-sama, jangan menunda esok lusa, tapi mari apa yang bisa kita kerjakan untuk membesarkan Tuhan, menjadi saksi Tuhan sebagai pengikut yang setia. Jangan tunda, tetaplah setia, berbuat baik, menyatakan kehendak Tuhan bahwa kita ingin menjadi pengikut Tuhan yang setia, di dalam sukacita bersaksi, di dalam sukacita bersaksi, di dalam kerelaan hati bersaksi. Itu panggilan buat kita. Dan orang yang setia bersaksi, kini dalam hidupnya di waktu yang singkat ini, dia pun akan ikut turut serta menyanyikan kemenangan Tuhan kelak. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu bagi kami hari ini. Di dalam persekutuan kami, di keluarga kami masing-masing, di jemaat kami, di KPS Bandar Lampung, di KPS Bandar Jaya, di KPS Kota Bumi, di KPS Mulia Asri, dan di KPS Pratasena. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memantapkan hati, jiwa, pikiran kami untuk tetap setia menyanyikan nyanyian baru yang berisikan pujian dan peninggian kepada Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Biarlah kehidupan kami merupakan kesaksian kami. Bahkan ketika kami menghadapi persoalan hidup yang berat sekalipun, berbuat baik, menyatakan kehendak Tuhan, dan kami tetap bersukacita. Karena itu yang Tuhan inginkan. Bersukacitalah dalam segala keadaan. Karena itu tuntun kami Tuhan, setiap kami, Bapak, Ibu, anak-anak, semuanya kami tetap bersukacita saat sekarang ini. Walaupun keadaan kehidupan di sekitar kami terasa sulit sekali, penuh dengan tekanan dan ancaman dan bahaya ketakutan, tapi bawa kami, tuntun kami di dalam nyanyian surgawi. Kami tetap mendengar suara-Mu, kami tetap mendengar firman-Mu, dan kami tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati keluarga ini, berkati keluarga kami masing-masing dalam kehidupan kami.
Tuhan cukupkan berkat yang berkelimpahan. Untuk saat sekarang ini kami hanya dapat melakukan ibadah kebaktian di rumah kami. Ya Bapa, karena itu kami memohon di dalam ibadah persekutuan kami, kebaktian minggu kami di rumah ini, Tuhan kiranya berkenan. Karena itu berkati kami semua, rumah tangga yang tetap di dalam kehendak Tuhan, rumah tangga yang tetap di dalam lindungan Tuhan, Bapak Ibu yang tetap di dalam hikmat yang dari Tuhan, anak-anak yang tetap di dalam takut akan Tuhan. Aktivitas kami akan mungkin masih terbatas, tetapi kami akan tetap bersabar, menjaga diri, waspada dan berhikmat. Anjuran pemerintah tetap kami lakukan dan kami turuti, dan kami tetap waspada. Kami tetap menjaga kesehatan tubuh kami, jiwa kami, raga kami, bahkan iman kami, pengharapan yang dari Tuhan. Tetap membangun jiwa pikiran kami bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan ini, akan memulihkan negara kami, akan memulihkan dunia ini dengan membuang ketakutan-ketakutan itu. Karena itu Tuhan datanglah, baharuilah, bertindaklah segera, supaya kami kembali dapat seperti sedia kala, bersekolah yang harusnya sekolah, kuliah yang seharusnya kuliah, bekerja di tempat bekerja yang seharusnya bekerja. Mari Tuhan memulihkan keadaan dunia ini. Kami mohon ampun Tuhan atas segala kekurangan dan keberdosaan kami. Baharui kami, urapi kami oleh darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mohon ampun ya Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit. Mari Tuhan lawan, Tuhan jamah tubuh jiwa raga mereka, Tuhan kuatkan iman mereka, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa untuk yang berduka cita, Tuhan menghiburkan. Betapa kedukaan itu terasa sangat menyakitkan di saat keluarga dekat meninggal dunia, tidak dapat menghadiri dan mengikuti di dalam semua acara-acara yang seharusnya diikuti. Mari Tuhan menghiburkan setiap jemaat Tuhan yang berduka cita, dan tetap menanamkan pengharapan yang kuat bahwa kehidupan kami tetap di dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami semua, supaya di dalam kondisi seperti ini pun mereka sabar dan tetap tekun belajar di rumah, dan tetap semakin dekat berserah kepada Tuhan. Mari Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk semua rakyat Indonesia, untuk semua penduduk kota dan desa. Apa yang menjadi anjuran pemerintah kami untuk memutus mata rantai penyakit itu, biarlah kami semua setia dan taat menuruti anjuran pemerintah, menjaga jarak, memakai masker, dan tetap menjaga pola hidup sehat. Tolong ya Tuhan, supaya semuanya menaati dan menuruti. Lindungi juga pemerintahan kami, mereka tetap bersabar dan bijak, menyatakan pelayanan di negara kami, menyatakan tugas mereka, pengabdian mereka buat seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk tenaga medis dan tenaga sukarelawan
di rumah sakit, atau yang bekerja di klinik-klinik atau dimanapun Tuhan, untuk menolong yang sakit. Tuhan berikan kesabaran, perawat, bidan, dokter, tenaga-tenaga sukarelawan. Tuhan jagai mereka, Tuhan lindungi mereka, kuat tubuhnya, dan tetap di dalam kesabaran. Lindungi mereka dan juga lindungi keluarganya. Mari Tuhan, betapa juga dibutuhkan saat sekarang ini tenaga-tenaga yang rela berkorban, kesiapan tenaga-tenaga yang siap menolong dan membantu. Kami berserah kepadamu, Tuhan, mengutus banyak jiwa-jiwa yang rindu tetap mau melayani, menolong, membantu, yang di dalam penderitaan sakit penyakit. Terima kasih Bapa. Kami percayalah kami adalah Allah yang mau mendengarkan dan mau menjawab doa-doa dan seruan-seruan kami. Karena kami berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.